Pembagian kelas atau penentuan kelas atau yang sering dibahasakan dengan rombongan belajar bagi siswa-siswa baru yang dinyatakan lulus pada salah satu sekolah yang merupakan hasil seleksi dari panitia penerimaan peserta didik baru pada masing-masing sekolah. Tentunya adalah merupakan hal penting diperhatikan pada masing-masing sekolah, di mana pembagian ruangan kelas atau rombongan belajar tersebut adalah merupakan hasil keputusan bersama yang dilaksanakan melalui rapat sekolah, yaitu rapat bersama dengan guru-guru. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka untuk membagi kelas bagi siswa-siswa baru, baik itu melalui jalur prestasi, sonasi, dan juga afirmasi. Oleh karena itu, lewat video ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan pembagian kelas atau rombongan belajar bagi siswa-siswa baru yang baru diterima pada salah satu sekolah, sekaligus menjawab salah satu pertanyaan salah satu subscriber di tab komunitas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang beberapa kriteria yang dijadikan dasar untuk membagi ruangan belajar atau rombongan belajar atau penentuan kelas bagi siswa-siswa baru yang baru diterima pada salah satu sekolah, perlu dipahami bahwa pembagian ruangan kelas tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi pada sekolah masing-masing, terutama ketika sekolah tersebut adalah merupakan sekolah unggulan. Tentunya pembagian ruangan kelas atau rombongan belajar biasanya disesuaikan dengan prestasi yang dimiliki pada masing-masing siswa yang baru bergabung pada salah satu sekolah. Dan ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang secara umum, di mana proses pembagian kelas atau rombongan belajar biasanya dibagi secara merata dari siswa-siswa yang baru bergabung pada salah satu sekolah. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang merupakan indikator dalam rangka untuk membagi kelas atau penentuan kelas berupa rombongan belajar bagi peserta didik baru, yaitu yang pertama adalah ketika sekolah tersebut adalah merupakan sekolah unggulan, maka ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk membagi ruangan kelas atau rombongan belajar bagi siswa-siswa baru yang baru diterima pada salah satu sekolah, yaitu yang pertama adalah memperhatikan nilai ujian yang diperoleh oleh masing-masing siswa dari jenjang pendidikan sebelumnya. Sebagai salah satu contoh adalah ketika sekolah unggulan tersebut mempersiapkan dua rombongan belajar atau dua kelas yang terdiri dari 25 siswa masing-masing kelas, maka salah satu indikator yang dapat dilihat untuk menentukan kelas A dan kelas B adalah dapat membagi ruangan kelas berdasarkan nilai atau prestasi yang dimiliki siswa-siswa baru pada jenjang pendidikan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah selain memperhatikan atau mempertimbangkan nilai ujian yang dimiliki oleh siswa-siswa baru pada jenjang pendidikan sebelumnya, maka dapat juga melakukan tes untuk mengetahui tingkat kemampuan atau prestasi yang dimiliki masing-masing siswa yang akan bergabung pada salah satu sekolah. Sehingga dengan demikian, ketika dapat dilakukan tes untuk melihat kemampuan dan juga prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswa baru tersebut, maka ini juga adalah merupakan modal dasar dalam rangka untuk membagi ruangan kelas atau penentuan kelas bagi siswa-siswa baru yang baru bergabung pada salah satu sekolah. Kemudian yang ketiga adalah penentuan kelas atau rombongan belajar bagi siswa-siswa baru. Tentunya harus juga memperhatikan predikat atau hasil yang telah diperoleh oleh siswa-siswa baru setelah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penentuan kelas atau rombongan belajar tentunya juga sangat dipengaruhi oleh prestasi atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswa baru yang dapat terlihat selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Sehingga secara umum pada setiap sekolah, penentuan kelas biasanya ditentukan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan. Pembagian kelas atau rombongan belajar sesuai dengan kriteria-kriteria terutama pada sekolah unggulan. Ini adalah merupakan
dasar dalam rangka untuk menyesuaikan pemberian materi atau penyajian materi dalam proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan kondisi, prestasi, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa yang baru bergabung pada salah satu sekolah. Hal inilah yang akan membedakan bagi guru-guru yang ada pada sekolah unggulan tersebut untuk menyesuaikan menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswa pada masing-masing kelas. Kemudian yang kedua adalah ketika sekolah tersebut adalah merupakan sekolah umum, maka pembagian kelas dapat dibagi secara merata dari jumlah siswa-siswa yang baru bergabung pada salah satu sekolah, sehingga ketika sekolah umum tersebut membagi siswa-siswa baru secara merata pada masing-masing kelas, maka tidak ada perbedaan dalam rangka penyajian materi atau pengajaran bagi guru-guru mata pelajaran, sebab rombongan belajar pada masing-masing kelas tersebut adalah merupakan sama. Oleh karena itu dapat kita melihat bahwa proses pembagian kelas pada masing-masing sekolah tentunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada masing-masing sekolah tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam rangka pembagian kelas atau rombongan belajar bagi siswa-siswa baru yang baru bergabung pada salah satu sekolah, terutama ketika sekolah tersebut adalah sekolah unggulan. Maka dapat melakukan berbagai macam cara atau teknik untuk menentukan kelas sesuai dengan prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswa baru yang baru bergabung pada salah satu sekolah. Dan juga ketika sekolah tersebut adalah sekolah umum, maka dapat juga melakukan pembagian kelas secara merata dengan memperhatikan siswa-siswa baru yang memiliki prestasi yang lebih tinggi dapat dibagi merata ke dalam beberapa kelas, sehingga proses penyajian materi dari guru-guru mata pelajaran tentunya tidak ada perbedaan antara penyampaian materi dalam kelas A, kelas B, dan kelas C, sebab siswa-siswa yang berprestasi dan juga kurang berprestasi dibagi merata di dalam salah satu kelas. Oke guys, semoga bermanfaat dan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.